Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini, Astrid Faradisti. Kita sekarang akan membahas tentang SPT PPN atau Surat Pemberitahuan Massal Pajak Pertambahan Nilai. Jadi SPT ini kita gunakan untuk melaporkan pajak. Nah, sebenarnya untuk SPT PPN ini sudah tidak lagi menggunakan hard copy seperti ini. Untuk SPT PPN itu sudah wajib menggunakan ISPT. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ISPT. Sekarang kita akan tahu seperti apa sih cara mengisi SPT. Nah, untuk yang perlu teman-teman tahu, kalau kita ngisi SPT itu sebaiknya kita isi dari belakang dulu. Ini satu-satu akan saya jelaskan. Yang pertama ini adalah SPT induknya. Jadi nanti kita isi di akhir untuk SPT induk. Kemudian ini ada formulir 111 AB, ini adalah rekapitulasi dari semua formulir di bawah nanti yang akan kita isi. Kemudian ini adalah formulir 111A1. Untuk 11A1 ini adalah untuk barang-barang ekspor. Jadi kalau kita mengekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, atau JKP, jadi pokoknya untuk ekspor. Nah, kalau ada kegiatan ekspor, kita masukkan ke SPT yang di sini. Ya, ini untuk ekspor ya, untuk A1 itu yang ekspor. Kemudian ini untuk A2, 111A2 itu adalah untuk daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur. Nah, jadi kalau kita menjual barang apapun selain untuk ekspor, nah kita masukkan ke formulir ini. Nanti tata cara pengisiannya akan saya jelaskan di belakang. Kemudian untuk ini adalah formulir 11B1, ini adalah untuk daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan permanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Nah, kalau yang untuk B1, ini khusus untuk impor. Jadi ketika kita mengimpor barang, nah, masukkannya ke formulir B1. Kemudian untuk formulir B2, ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini ketika kita membeli barang, kemudian PPN-nya itu bisa kita kreditkan. Nah, kita masukkan ke formulir B2. Kemudian selanjutnya untuk ini formulir terakhir ya, formulir 111B3. Ini adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Nah, ini untuk pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Biasanya kalau untuk fasilitas dibebaskan ya. Nah, itu tidak bisa dikreditkan. Nah, tata cara pengisiannya adalah, karena kita mulai dari belakang, dan ini adalah formulir terakhir, jadi B3 ini adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ini adalah formulir pertama yang harus kita isi, karena dia adalah formulir paling terakhir. Cara pengisiannya, kita isi masukkan nama PKP, berarti perusahaan kita, misalnya PT ABC, nama perusahaan kita ya, kita masukkan PT ABC. Untuk NPWP, kita masukkanlah nomor NPWP kita. Kemudian untuk masa, ini diisi bulan, kemudian tahun. Misalnya untuk bulan Oktober, berarti di sini 1010 tahun ini misalnya ya, berarti 2020. Jadi ini 10, 10, 20, 20. Jadi dia tergantung bulannya. Berarti kalau untuk November ini 11, 11, 20, 20, dan seterusnya. Untuk pembetulan, untuk SPT yang baru pertama kali kita isi, maka di sini kita tulis ini 0. Di sini kita masukkan ininya hurufnya NOL, 0 gitu ya. Terus kalau yang misalnya ini adalah SPT pembetulan kita yang pertama, berarti kita tulis 1 dan seterusnya. Untuk tata cara pengisian yang bagian ini tinggal kita masukkan kita membeli di mana barang itu. Misalnya kita beli barang yang dibebaskan, PPN yang dibebaskan itu misalnya apa ya, buku misalnya kan. Nah, buku pelajaran kita masukkanlah di sini di toko buku ABC, masukkan nomor NPWP-nya, kemudian masukkan nomor seri fakturnya, kemudian masukkan tanggalnya, masukkan DPP-nya, misalnya kita beli 10 juta. Berarti masukkan di sini 10 juta, PPN-nya berarti ini nggak ada ya, dibebaskan. Ya, sekian lah. Pokoknya nanti kita masukkan di sini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke formulir yang
B2. Untuk yang B2 ini untuk daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Misalnya kita beli kertas tadi kan, kita bisa beli pulpen, beli apapun lah. Tata cara untuk pengisian yang ininya masih sama ya, masih sama seperti yang tadi. Nah, kalau nama penjual ini juga sama, nomor kode seri faktur juga sama, tanggal, DPP, PPN, kalau ada PPNBM-nya berarti kita masukkan PPNBM. Untuk kode seri faktur, ketika kita membeli barang, berarti yang mengisi kode seri fakturnya adalah si penjual. Berarti misalnya kita beli di PT DEF. Nah, yang memberikan kode faktur adalah PT DEF. Nanti kita tinggal mengisikan di sini, tinggal masukkan tanggal, harus sama persis dengan fakturnya ya. Kemudian kalau sudah, tidak lupa untuk dijumlahkan. Ya, ini jangan lupa dijumlahkan. Kemudian, next kita akan ke B1. B1 ini masih sama, ini khusus untuk impor ya. Tata cara pengisiannya masih sama dan jangan lupa teman-teman untuk tambahkan di sini ya. Dijumlahkan. Dari atas dijumlahkan, kemudian next kita masuk ke pajak keluaran di formulir A2. Nah, ini ketika kita menjual, misalnya kita ini menjual pulpen tadi ya, kita beli pulpen, kemudian kita jual lagi pulpennya. Nah, kita jual, kemudian masukkan NPWP pembeli kita, misalnya kita jual ke Pemda, masukkan Pemda, bla bla bla, masukkan nomor NPWP-nya. Kalau orang ya tuan bla bla bla, masukkan nomor NPWP-nya. Kemudian untuk kode dan nomor seri faktur. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kode ini adalah karena kita yang menjual, berarti kita yang mengisi. Nah, jangan lupa untuk kode seri faktur itu 01 sampai dengan 09 harus diperhatikan ya. Kalau misalnya misalnya ke Pemda berarti dia 02. Untuk nomor seri yang di belakang, 13 digit di belakang itu nanti akan dapat dari DJP. Jadi kita tinggal mengikuti, yang kita isi, yang kita perlu sekali hati-hati adalah untuk mengisi kodenya. Terus masukkan tanggal sesuai dengan saat terutangnya, kemudian masukkan DPP-nya misalnya 10 juta, kemudian di sini berarti 1 juta, misalnya tidak ada PPNBM, kosongkan saja. Ini adalah untuk misalnya kita mengganti kode seri, kita masukkan di sini, atau ketika ada retur masuk, kita masukkan di sini. Jangan lupa ditambahkan di bawah ya. Kemudian ini untuk yang ekspor tadi. Nah, kita masukkan. Kalau misalnya kita ada melakukan ekspor sama, tata cara pengisiannya masih sama. Selanjutnya, ini adalah rekapitulasi. Nah, teman-teman, untuk pengisian formulir 111AB ini perlu sangat diperhatikan ya. Untuk ini nama PKP masih sama, nomor NPWP masih sama, masa masih sama, pembetulan juga masih sama. Untuk bagian A, ini adalah ekspor BKP berwujud. Kalian ambil dari angka A1. Berarti ini formulir 111A1 yang di bawah tadi. Kalian bisa lihat ini A1 ya. Nah, ini ada tanda A1. Untuk jumlah ini kita masukkan ke atas sini. Nah, ke sini. Kemudian ini juga sama. Ini adalah untuk A2, formulir A2 tadi di bawah. Nah, ini kita akan masukkan ke sini. Masukkan DPP-nya, kemudian masukkan PPN-nya, dan kalau ada PPNBM, masukkan. Kemudian, untuk penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung, ini maksudnya apa? Ketika digunggung, itu maksudnya adalah dia tidak menggunakan faktur pajak. Tapi karena begini, dia membelinya itu secara ecer. Jadi misalnya cuma beli satu tapi kena PPN nih. Nah, dan kita nggak tahu siapa nama pembelinya, berapa nomor NPWP-nya. Nah, kita berarti penjualan itu adalah penjualan secara digunggung. Nah, misalnya di dalam 1 bulan itu ada penjualan digunggung sebesar 5 juta. Berarti masukkan di sini 5 juta dan di sini 500.000 gitu ya. Kemudian, untuk yang bagian C, ini adalah rincian dari bagian 1B. Jadi, untuk C ini, bagian C, 1, 2, 3, 4 adalah rincian dari 1
B ini ya, 1, B1. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk yang nomor 1 itu adalah rincian B1 dengan kode seri faktur 01, 04, 06, dan 09. Jadi kalian nanti lihat lagi di bagian A2, ini di bagian A2 yang kode seri fakturnya 01, 04, 06, dan 09. Nanti kalian tambahkan di sini. Kemudian yang nomor 2 ini adalah untuk kode faktur yang 02 dan 03. Kemudian yang ini untuk yang tidak dipungut berarti 07 dan yang ini adalah untuk yang 08. Oke. Jadi ini semua jumlah 1, 2, 3, 4 ini harus sama dengan jumlah B1 karena dia adalah rincian dari ini. Untuk yang rekapitulasi perolehan, ini kalian bisa ambil dari B1, berarti formulir 111B1. Ini di bawah kalian bisa lihat formulir 111B1 ini ya. Terus bawahnya juga sama, B2 diambil, tinggal diambil aja, ini juga B3 sama. Tinggal kalian jumlahkan. Nah, kemudian ini pajak masukan yang dapat dikreditkan, ini kalian ambil dari 2A dan 2B. Yang kita ambil yang ini ya. Ini dan ini. Oke. Kemudian untuk pajak masukan lainnya, ini yang pertama ketika ada kompensasi kelebihan di masa sebelumnya. Yang kedua ini adalah ketika ada kelebihan pembayaran pajak karena ada pembetulan SPT. Kemudian yang ketiga ini adalah perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan kembali. Jadi ketika kita PPN dulu, kita sudah belajar tentang cara perhitungan kembali untuk pajak masukan. Kita tinggal tambahkan pajak masukannya dari yang ini ditambah dengan ini. Berarti itu adalah total pajak masukan. Nah, next kita akan lanjut ke SPT induknya. Untuk SPT induk kita tinggal memindahkan. Nih, contohnya ekspor kita pindahkan dari A1. A1 berarti ini. Nah, ini pindahkan ke atas. Untuk yang formulir ini, kita tinggal pindahkan ke atas. Ini yang 1 berarti yang ini. Kalian tinggal lihat tandanya aja. Ini 1 berarti ini dia. Nah, untuk formulir induk kita lihatnya di AB ya. Kalian tinggal lihat tandanya. Untuk ini pengisiannya, nama PKP adalah nama kita, NPWP, alamat, nomor telepon, nomor HP. KLUI ini klasifikasi lapangan usaha, klasifikasi lapangan usaha, ini pembetulan, ini masih sama. Tahun buku biasanya 01 sampai dengan 12. Untuk wajib PPNBM, kalau wajib berarti kita centang, kalau tidak berarti tidak usah. Ini tinggal kita tambahkan jumlahnya, kemudian untuk yang bagian ini kita hanya isi yang dipungut sendiri, yaitu 1A2 yang ini ya. Kemudian tinggal masukkan saja. Ini ketika ada kegiatan membangun sendiri, kemudian ini yang gagal berproduksi, kemudian untuk PPNBM. Untuk kelengkapan, kita tinggal centang-centang formulir yang ada isinya. Kalau misalnya kita tidak melakukan ekspor, berarti kan tidak ada A1, berarti tidak usah dicentang. Kemudian tanda tangan dan nama. Oke, sampai di situ dulu tata cara pengisian SPT PPN. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.